dimanapun Anda berada, topik ketiga kita ini terkait dengan Kadin NTT dan investor asing berkolaborasi di bidang kelautan. Di ujung telepon kami sudah bersama Pak Bobi Lianto, Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Bobi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, salam Selamat sehat pagi. Pak Bobi. Ya, salam sehat buat semua. Baik, Pak Bobi, ini kemarin ada pertemuan ya di rapat Sekjen ASEAN ya, kemudian Duta Besar Kamboja dan juga utusan khusus Presiden Seychelles ya untuk ASEAN dan juga bersama Wakil Gubernur nih. Ini apa yang dibicarakan kemarin nih Pak Bobi? Betul sekali. Jadi tentu yang pertama ini tentu ada hubungan bilateral, hubungan kerjasama dengan ASEAN ya, yang di mana ada beberapa negara ASEAN yang hadir, Laos, Kamboja, dan Myanmar dan sekitarnya. Kemudian juga ada duta besar Seychelles ya, yang di mana kita belajar banyak dari Seychelles, yang dimana mungkin namanya saja hampir kita tidak pernah dengar, ya, jarang didengar, dan tadinya adalah hanya negara kepulauan yang tidak terlalu dikenal. Hari ini menjadi satu negara di kepulauan yang mahal, yang menjadi negara maju, ya, karena pendapatannya dan lain-lain. Nah, dari pembicaraan kemarin tentu kita banyak belajar, termasuk sebenarnya konsep-konsep seperti TNK Komodo ya, dan lain-lain itu kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka memberikan kuota-kuota kepada turisme mereka yang masuk, sehingga menjadi mahal dan menjadi incaran khusus, dan juga menaikkan pendapatan mereka tentu itu. Nah, pada kesempatan itu juga kita melihat bahwa belajar dari mereka sebagai negara kepulauan ya, yang memiliki daerah pantai yang besar, walaupun dibandingkan dengan kita tentu kita jauh lebih besar ya, bahkan dengan NTT yang punya 200.000 bibir pantai ya, kita itu memiliki potensi yang luar biasa, sehingga ada satu hal di bidang, dan judulnya adalah ekonomi biru atau blue energy. Apa itu blue energy? Itu tentu adalah energi, kalau kita tahu green energy bicara tentang dengan alam bumi atau pepohonan ya, semua yang green. Tapi ini kalau blue energy berarti berhubungan dengan laut dan semua sumber daya laut yang bisa kita gunakan. Nah, blue energy ini penting sekali buat NTT, sebab kita harus menyadari bahwa sebagai provinsi kepulauan kita memiliki luas laut yang jauh lebih besar daripada luas daratan. Jadi kalau kita compare dengan negara lain atau daerah lain yang tidak banyak memiliki laut, sebaliknya NTT kita memiliki sekali laut dan juga bibir pantai, sehingga di sektor kelautan dan perikanan ini harusnya menjadi unggulan di kita, karena kita memungkinkan. Nah, ada satu contoh ya, saya mau kasih contoh compare dengan jagung atau pertanian ya. Nah, jagung itu kita nanam ya, tetapi untuk panen butuh waktu kira-kira 100 hari, 90-100 hari ya, hampir 3 bulanan. Tetapi untuk rumput laut itu cuma 45 hari contohnya. Kemudian kita lihat kalau jagung, padi dan lain-lain itu kita di daerah lahan kering kita butuh 1 tahun hanya bisa lakukan 1 kali, yaitu pada saat musim hujan ya kan. Kemudian melihat musim. Tetapi kalau potensi laut ini seperti contohnya rumput laut dan perikanan lain itu sepanjang tahun ya. Rumput laut itu kita panen cuma 45 hari dan sepanjang tahun kapan saja, karena air laut tidak pernah surut
ya itu terus ada. Nah, ini satu potensi yang banyak sekali kita di NTT belum maksimalkan itu. Kemarin salah satu contoh ya, sehingga kita di dalam kunjungan kemarin ya ada nanti akan dilakukan MOU ya dengan beberapa daerah di Flores ya, daerah pesisir juga, bagaimana mereka mau membantu kita untuk memberikan satu sosialisasi, satu tentang bagaimana masyarakat pesisir bisa memanfaatkan blue energy ini, tentang rumput laut, tentang budidaya ikan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu gambaran. Sedangkan saya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, kami mengundang para investor-investor mereka yang tentu sudah punya pengalaman di bidang perikanan ya, untuk datang investasi di sini, bahkan berkolaborasi dengan pengusaha di NTT ya, untuk kita bisa membangun NTT bersamanya, berinvestasi dan supaya ada lapangan kerja dan lain-lain. Jadi kita masuk ke dalam peradaban kelautan ini. Jadi kita harus betul-betul masyarakat kita siap di hal ini ya, dan ini akan menjadi sumber daya utama untuk NTT. Baik, ini menjadi salah satu cara mudah ya untuk bisa mempromosikan ya berbagai potensi yang dimiliki NTT seperti itu. Tidak saja di bidang kelautan tetapi juga di bidang lainnya seperti itu ya Pak Bobby ya. Betul sekali. Baik, Pak Bobby, singkat saja apa yang mau Anda sampaikan, pesan apa yang menjadi harapan Anda untuk berbagai bidang yang ada di NTT ya, potensinya untuk kita perkenalkan kepada investor asing nih Pak Bobby. Ya, salah satu Bu, memang salah satu ya di bidang blue energy ini ya, kita tahu bahwa pemerintah kita menggerakkan tourism as a prime mover ya. Kemudian kita terus menggerakkan pertanian, perkebunan, tapi ini juga concern dari pemerintah tentang EBT atau energi baru terbarukan ya, karena itu adalah masa depan ya. Jadi kita sangat concern. Dan yang terakhir blue energy ini ya, atau kelautan perikanan, saya mau sampaikan juga seperti satu kebijakan pemerintah provinsi ya, yaitu khususnya untuk rumput laut itu Bapak Gubernur memberikan regulasi di mana rumput laut ini tidak bisa keluar secara raw material dari NTT, harus diproses di NTT atau di kita, sehingga yang selama ini industri-industri rumput laut ada di Jawa, hari ini orang-orang pada rebutan masuk ke NTT untuk buka pabrik rumput laut. Kenapa? Karena itu diharuskan oleh pemerintah provinsi. Nah, selama ini semua raw material kita itu diambil di Jawa, sehingga pabrik kita ada di Jawa. Nah, dengan seperti ini maka industri-industri di sektor ini akan muncul, akan lahir di NTT. Sehingga bagi kita semua tentu akan berdampak positif bagi ekonomi kita ya. Dan ya, itu salah satunya mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bobby untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Salam buat semua pemirsa dimanapun berada. Baik, selamat pagi. Salam kebangkitan ekonomi NTT. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, tentu sudah kami hadirkan 3 topik wawancara untuk Anda, dan pastikan terus bersama Pro 1 RRI ND. Saat ini saat ini maksud kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.